jika pada minggu-minggu kemarin saya membahas fikih tentang puasa, maka kali ini saya ingin membahas tentang seputar zakat fitrah ya. Karena tidak terasa puasa kita tinggal beberapa hari lagi ya. Baik, di dalam satu pembahasan ataupun satu video ini saya ingin membahas sekitar 3 ataupun 4 pembahasan sekaligus. Jadi mohon maaf jika di dalam pembahasannya saya tidak bacakan satu-satu referensinya ya, karena biar tidak memakan waktu yang cukup lama. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan ataupun pembahasan yang pertama, di dalam cara menentukan kita mengeluarkan zakat. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu sebetulnya boleh kita berikan kepada siapapun, yang penting kepada orang yang berhak menerima zakat. Meskipun untuk zakat fitrah itu sendiri para jumhurul ulama mengatakan lebih baik diberikan kepada orang yang fakir ataupun kepada orang yang miskin, khusus untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Nah, kemudian yang menjadikan pertanyaan, apakah kita wajib gak menanyakan kepada tetangga kita, apakah Anda itu fakir, gitu ya? Apakah Anda itu miskin, misalkan? Apa itu harus ada kewajiban gak kita itu langsung menanyakan kepada orang tersebut? Karena kalau misalkan kita menanyakan tersebut, takut-takutnya kan kita ya sedikit menyinggung ya akan perasaannya, apakah tetangga kita itu termasuk fakir ataupun dan juga miskin. Nah, maka sebetulnya itu tidak ada kewajiban kita untuk menanyakan langsung kepada orang tersebut, apakah Anda itu miskin, misalkan apakah Anda itu fakir gitu. Jadi kita cukup berijtihad aja ya. Artinya ya berijtihad ya, kita memperhatikan, kita memantau begitu ya. Dan kita pun tentu berikhtiar, berhati-hati, apakah tetangga kita itu sepertinya termasuk kategori fakir gak ya gitu ya. Apakah tetangga kita itu termasuk ke kategori miskin, tidak ya. Nah, itulah jadi tidak ada kewajiban sih kalau saya baca referensi di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, kemudian kita memberikan nih zakat ya kepada orang yang kita anggap bahwa orang tersebut adalah orang fakir atau orang tersebut adalah orang miskin. Nah, ketika kita sudah memberikan zakat fitrah tersebut gitu ya kepada tetangga kita yang kita menganggap bahwa orang itu adalah fakir ataupun miskin, kemudian kita itu misalkan mendengar kabar. Mendengar kabar itu gimana? Misalkan saya mendengar kabar kepada orang itu bahwa tetangga kita itu ternyata setiap bulannya itu, misalkan tetangga kita itu siapa ya? Misalkan tetangganya itu misalkan janda gitu ya, yang mempunyai anak-anak kecil yang belum bekerja ya, karena anak-anaknya itu masih kecil gitu, ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian kita itu suka melihat ibu janda tersebut yang mana bekerjanya pun tidak menentu. Misalkan kalau ada yang sedang menyuruh mencuci, maka ibu tersebut mempunyai pekerjaan. Kalau tidak ada yang menyuruh mencuci ataupun bersih-bersih rumah, maka ibu tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Sehingga kita itu berasumsi bahwa ibu tersebut adalah fakir ataupun miskin. Nah, setelah kita memberikan zakat tersebut, ternyata kita mendengar kabar bahwa ibu yang janda tersebut itu sebenarnya misalkan mempunyai misalkan suatu usaha, tetapi usahanya itu tidak di tempat itu, misalkan usahanya itu misalkan di daerah lain, misalkan suaminya itu meninggalkan suatu perusahaan kecil-kecilan lah, misalkan perusahaan makanan apapun itulah ya, tetapi tidak di daerahnya, tetapi berada di daerah lain, sehingga sebetulnya keluarga ibu tersebut itu tidak kekurangan sama sekali ya, tidak kekurangan sama sekali, karena memang setiap bulannya itu di dalam penghasilan usahanya tersebut suka ada transferan uang kepada keluarga tersebut, dan keluarga tersebut tidak merasa kekurangan sama sekali untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, setelah kita udah mengeluarkan zakat itu, kita baru dengar kabar itu, aduh, aku kira si ibu tersebut orang yang pikarunyangan, orang yang fakir, karena aku suka melihat sekali-kali si ibu itu mau bekerja untuk bantu-bantu di rumah orang lain. Aku kira ya ibu tersebut itu adalah orang termasuk yang fakir ataupun orang yang miskin. Nah, itu yang menjadikan pertanyaan yang kedua, itu kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya syah ataupun tidak, sedangkan kita sudah mengeluarkan zakat. Kalau saya lihat di dalam referensi kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini, karena kita yang bermadhab Imam Syafi'i, maka itu dihukuminya
tidak syah. Ya. Karena kita sudah meyakini yang tadi awalnya aku kira ibu tersebut adalah orang yang fakir, ternyata ibu tersebut bukanlah orang yang fakir tetapi orang yang bercukupan. Maka kalau sekali lagi menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak syah. Kalau tidak syah ya bagaimana? Ya kalau tidak syah, beras yang tadi diberikan kepada ibu tersebut itu menjadi sedekah yang mana hukumnya sunnah. Sehingga ya kita wajib mengeluarkan lagi beras, diberikan kepada orang yang betul-betul tepat yang berhak menerima zakat. Nah itu kalau yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kalau yang dikatakan menurut Imam Abu Hanifah itu dikatakan udah cukup aja, tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Tetapi dikarenakan kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, sekali lagi tadi hukumnya apa? Hukumnya itu tidak syah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Misalkan boleh gak sih kita itu menjual sisa beras zakat, tetapi menjual sisa beras zakatnya tersebut untuk disumbangkan ke masjid? Itu yang menjadikan pertanyaannya. Saya kasih contoh biar kehartos gitunya. Ramadan datang lagi. Sampai mana, Dek? Kita lagi di rest area nih, Pak. Ayo kita eratkan lagi silaturahmi. Mulai wujudkan yang dulunya cuma jadi wacana. Nah, misalkan di daerah kita itu ada suatu badan amil, misalkan di daerah kita itu ada suatu badan amil yang menampung zakat. Nah dikumpulkan, udah begitu banyak sekali ratusan beras yang didapat di amil tersebut. Kemudian oleh amil tersebut dibagikanlah secara merata kepada orang-orang yang berada di daerah tersebut. Udah tuh ya, kebagikan. Udah beres semuanya itu orang yang berhak menerima zakat itu sudah mendapati zakatnya sesuai dengan merata begitu ya. Dilihat kata pengurus amil itu ini berasnya itu masih banyak sekali tersisa. Bahkan dilihat sampai ada 50 karung lagi nih yang tersisa. Aduh gimana ini? Kan semuanya juga udah terbagi nih seluruh penduduk yang ada di kampung kita ini. Kemudian misalkan amil tersebut berinisiatif. Kata amil tersebut gimana? Kebetulan kan masjid kita ini nih perlu direnovasi. Nah ya. Kan masjid kita ini perlu direnovasi, udah deh yang 50 karung itunya kita jual aja gitu. Dan hasil uangnya kita peruntukkan untuk renovasi masjid. Apakah itu yang dilakukan oleh amil tersebut diperbolehkan atau tidak? Sekali lagi, apakah yang dilakukan oleh amil tersebut menjual sisa beras itu diperbolehkan atau tidak? Nah, kalau saya lihat di dalam kitab Majmu' pada juz ke-6 pada Shahifah 159, hal ini kalau yang bermadhab Imam Syafi'i, hal ini tidak diperbolehkan cara praktek seperti ini meskipun bertujuan untuk merenovasi masjid. Kenapa di dalam madhab Imam Syafi'i tidak disyahkan, tidak diperbolehkan? Karena masjid itu tidak termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, ya. Jadi gimana dong yang sisanya itu, yang 50 karung itu yang sisanya, ya bagikan aja lagi kedua kalinya. Meskipun terhadap orang-orang yang sama yang seperti tadi yang sudah menerima zakat, ya itu kan aja, apa itu berikan lagi secara merata kepada orang yang berhak menerima zakat ya. Jadi alasannya sekali lagi apa? Karena masjid itu tidak termasuk yang berhak menerima zakat gitu ya. Meskipun ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa masjid pun itu boleh katanya diberi zakat. Tetapi jumhurul ulama mengatakan bahwa tidak boleh untuk menerima zakat karena masjidun tidak ada fakirun wa miskinun wa gozin wa amilun wa rikun sabilun gorimun wal mu'alafun, enggak ada kata wa masjidun ya di dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut. Kecuali kalau dijadikan suatu akal, contoh seperti ini, pernah nih suatu kejadian, ini terjadi pada suami saya sendiri gitu ya. Ada yang ingin mengeluarkan zakat dan zakatnya itu cukup besar. Nah,
orang tersebut berkata kepada suami saya, jadi orang tersebut mau mengeluarkan zakat fitrahnya itu bukan kepada suami saya, tetapi bermaksud tujuan melakukan zakatnya adalah kepada masjid. Jadi kebetulan di kampung saya itu pada waktu itu masjidnya yang ingin direnovasi, ya, ingin direnovasi. Kemudian ada orang yang ingin mengeluarkan zakat dan zakatnya bisa dikatakan cukup besar. Nah, kemudian kata orang yang berada di sekitar itu, ya udah aja deh, kamu itu mengeluarkan zakat fitrahnya kepada bukan zakat fitrah, ini zakat mal ya. Ya udah deh, mengeluarkan zakatnya itu untuk masjid aja. Karena kan kebetulan masjid ini kan mau kita renovasi. Nah, terus mengatakan tuh kepada suami saya, itu boleh gak Tan gitu ya kepada suami saya. Kata suami saya berkata, yaitu tidak syah, tidak boleh kalau misalkan membayar zakat kepada masjid. Dan suami saya berkata seperti ini, begini aja weh, kalau diperuntukkan ingin uang ini dikarenakan sekarang masjid ini sangat membutuhkan sekali untuk merenovasi masjid, suami saya berkata kepada orang tersebut seperti ini. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Begini, Bapak itu mengeluarkan zakatnya itu, zakat malnya itu kepada saya aja dulu. Kepada saya, kata suami saya. Karena memang suami saya itu termasuk salah satu orang yang bisa menerima zakat, yaitu termasuk ke dalam fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan agama Allah. Gitu. Nah, akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh suami saya, bapak tersebut akhirnya mengeluarkan zakat malnya itu kepada suami saya. Udah kan ya, diterima oleh suami saya. Nah, berarti itu sebetulnya uang itu berhak milik siapa? Secara penuh uang itu yang diterima oleh suami saya itu sudah sepenuhnya hak mutlak milik suami saya. Berarti kalau sudah hak mutlak milik suami saya, oleh suami saya itu mau dipergunakan untuk apapun boleh? Boleh. Mau digunakan untuk belanja boleh, ya. Mau digunakan untuk apapun boleh, gitu. Nah, dikarenakan pada saat itu masjid sedang membutuhkan renovasi, sehingga suami saya menyedekahkan uang yang diberikan zakat tersebut seluruhnya kepada masjid tersebut yang ingin direnovasi. Seperti itu. Selesai nggak permasalahannya? Selesai permasalahannya. Jadi kalau sekali lagi, kalau langsung memberikan zakat kepada masjid, ya itu tidak bisa. Jadi suami saya memberikan, ya seperti itu deh solusinya, berikan dulu kepada saya, lalu saya memberikan uang zakat tersebut kepada masjid. Nah, berarti suami saya itu zakat bukan ke masjid, bukan, tetapi suami saya apa ke masjid? Ya bersedekah. Berarti sebenarnya di sini yang mendapat pahala siapa? Bisa dijawab ya. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai ilmu ya. Itulah pentingnya kita mempunyai ilmu. Baik, kita lanjutkan untuk permasalahan yang ketiga. Ini untuk yang terakhir ya, permasalahan yang ketiga. Di dalam kadar pembagian zakat. Nah, apakah di dalam kadar pembagian zakat itu kadar nominal pembagiannya itu harus merata atau tidak gak sih? Gitu ya. Nah, itu ada dua ya. Kalau misalkan kita ingin memberikan zakat fitrahnya itu secara pribadi, ya, secara pribadi, maka itu sebetulnya tidak ada kewajiban kadar nominal secara merata. Misalkan contohnya begini, misalkan saya di dalam satu keluarga itu kan ada 6 orang ya, suami saya sendiri dan juga 4 anak saya, sehingga kan menjadi 6 orang. Dan saya itu ingin mengeluarkan zakat fitrahnya itu dengan pribadi, artinya oleh keluarga saya sendiri. Nah, saya misalkan memberi zakat fitrah tersebut berarti 6 ya, 6 zakat fitrah tersebut saya berikan kepada satu orang. Saya berikan kepada satu orang. Jadi satu orang tersebut yang langsung menerima 6 zakat fitrah dari saya. Nah, kalau zakat fitrahnya contohnya seperti itu dianjurkan seperti itu pun itu tidak apa-apa maksudnya. Jadi ya itu bebas, hak kita gitu ya, karena saya mengeluarkan zakat fitrahnya itu dengan melakukan dengan diri saya sendiri. Berbeda kalau misalkan zakat fitrahnya tersebut yang sudah dikumpulkan di badan amil. Nah, kalau zakat fitrah yang sudah dikumpulkan di badan amil, maka menurut jumhurul ulama itu lebih baik diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrahnya tersebut itu harus secara merata.
begitu ya. Jadi kalau misalkan kita dicek dulu nih oleh Badan Amil, misalkan yang ada di kampung kita ini orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa orang gitu ya. Oh misalkan dikumpulkan itu sekitar ada 100 orang yang berhak menerima zakat. Maka ya harus diratakan kira-kira jadi terbaginya menjadi berapa liter ewang misalkan anak teh gitunya. Nah itu harus rata. Jadi jangan sampai misalkan karena ini mah saudaranya yang mengurus amil, orang ini mah misalkan sampai menerima zakatnya teh misalkan untuk 5 orangan, tetapi tetangga itu mah cukup menerima zakat hanya untuk 1 orangan aja gitu. Nah itu tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan yang sifatnya tadi personal seorang itu boleh berhak, terserah kita. Tetapi kalau sudah zakatnya masuk ke Badan Amil, maka Amil sekali lagi memberikan zakat fitrahnya itu diratakan seperti itu ya. Kalau yang ingin melihat referensinya ini ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pada juz ketiga pada Shahifah ke-160. Nah begitu mungkin ada 3 pembahasan ya yang sudah saya bahas di dalam video ini yang menerangkan tentang zakat fitrah. Insya Allah masih banyak permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan zakat fitrah. Jadi saya kumpulkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan tentang fikih, maka saya susun untuk pembahasannya yang saya cari di dalam beberapa referensi kitab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selalu memberikan kemanfaatan bagi para pendengar Jamaah Al-Asran setiap harinya, sehingga kita selalu mendapatkan rahman rahim Allah, sehingga ketika kita pulang ke rahmatullah berada di derajat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.